Diri siap. Ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai pelajaran pada pagi hari ini, semoga kita diridhoi Allah, diberkahi. Alangkah baiknya kalau kita bersama-sama mengucapkan doa. Siapa yang mau memimpin doa? Silakan maju ke depan satu orang. Iya. Bisa ya, bisa. Silakan. Baik, terima kasih kepada Mari kita bersama-sama langsung melakukan pembelajaran. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Gimana kabarnya pada pagi hari ini anak-anak? Sehat semua? Sehat. Sehat ya? Sehat. Alhamdulillah. Sebelumnya Ibu mau cek kehadiran kalian semua. Siapa yang tidak hadir kali ini? Berapa orang? Ada informasi dari rumah? Tidak ada? Oke. Baik. Kita pada hari ini, pada pertemuan kali ini, Ibu akan membawakan materi penegakan hukum di Indonesia. Ya, penegakan hukum di Indonesia. Namun sebelumnya Ibu mau bertanya dulu, siapa yang masih ingat pelajaran minggu kemarin? Ada ya? Ya? Silakan. Berkaitan dengan hak warga negara. Yang lain? Silakan. Berkaitan dengan hakikat penegakan hukum di Indonesia. Oke. Berkaitan dengan hak warga negara. Apa itu hak? Siapa yang bisa menjawab? Silakan. Sesuatu yang didapatkan. Oh ya, sesuatu yang didapatkan. Jadi tema pada hari ini perlindungan dan penegakan hukum. Ya, perlindungan dan penegakan hukum. Adapun dari kompetensi dasar dan tujuan dari pembelajaran kali ini, kompetensi dasarnya mengevaluasi praktik perlindungan dan penegakan hukum dalam masyarakat untuk menjamin keadilan dan kedamaian. Pasal 1 ayat 1 menurut Kamus Bahasa Indonesia, hukum adalah undang-undang, peraturan dan sebagainya untuk mengatur pergaulan hidup di masyarakat. Jadi di sini ada keadilan, ada hukum, ada pengadilan. Apa itu keadilan? Ada yang tahu? Silakan. Keadilan adalah memberikan hak kepada orang yang berhak menerimanya. Ya, oke. Ada yang lain? Keadilan. Kita semua tentunya mengharapkan keadilan dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi kita mengharapkan keadilan. Jadi keadilan itu adalah sesuatu. Ada yang bisa menyimak tadi penjelasan temannya? Memberikan hak kepada orang yang berhak menerimanya.
memberikan hak kepada orang yang menerimanya, itu adalah keadilan. Ya. Jadi beda keadilan, beda pengadilan. Hukum. Apa itu hukumnya? Menurut saya hukum itu adalah suatu lembaga yang didirikan oleh pemerintah, baik swasta, yang di dalamnya mengatur tentang bagaimana dia mengatur konsekuensi terhadap hal yang dilakukan oleh seseorang terhadap suatu perkara tertentu. Oke, tepuk tangan buat temannya. Oke, itu adalah hukum. Jadi itu hukum adalah peraturan mengatur. Oke, pengadilan seperti penjelasan ibu kemarin-kemarin, pengadilan. Apa itu Kak? Silakan Rizky. Pengadilan merupakan badan atau instansi resmi yang melaksanakan sistem pengadilan berupa memeriksa, mengadili, dan memutuskan perkara. Iya, oke itu. Jadi pengadilan adalah suatu badan atau instansi. Contohnya apa itu yang kemarin ibu jelaskan kalau pengadilan? Iya, orang yang bermasalah, pengadilan itu berkaitan, berhubungan dengan orang yang bermasalah. Ingat kemarin penjelasannya ibu? Polisian. Ya, dari kepolisian terus ke kejaksaan ya, baru dilimpahkan ke pengadilan. Nanti di pengadilan itu, di lembaga itu, di instansi itu, baik di pengadilan negeri, PN ya, kalau PN itu adalah pengadilan negeri, pengadilan tinggi atau Mahkamah Agung, adalah di situ diputuskan semua keputusan yang dilimpahkan kepada badan peradilan tersebut. Ya, dan di dalamnya itu ada Pak Hakim. Di dalam proses orang yang bermasalah ini di pengadilan itu ada Pak Jaksa, ada pengacara atau advokat itu, dan Pak Hakim. Oke. Jadi hukum itu harus ditegakkan. Di keluarga tidak ada aturan, di sekolah tidak ada tata tertib, di masyarakat tidak ada norma. Apa yang terjadi jika tidak ada hukum? Coba, kira-kira apa yang terjadi jika dalam kehidupan sehari-hari, dalam kehidupan kita, tidak di saat kita menjalani kehidupan, tidak ada norma dan aturan yang berlaku. Kira-kira apa itu Naya? Kira-kira akan seperti apa di sekolah kalau tidak ada aturan, tidak ada tata tertib? Jadi tata tertib yang ada yang sekarang kita di sekolah itu adalah aturan. Jadi kalau tidak ada, kira-kira apa yang akan terjadi? Coba. Apa kira-kira yang terjadi di sekolah kita ini di SMA 7 yang tidak ada aturan? Ayo, apa berpendapat Nak? Menurut pendapat sendiri? Ya, silakan. Terima kasih atas yang sudah diberikan. Saya ingin memberikan sedikit tanggapan mengenai apa sih tanggapan Anda mengenai ketidakadaan hukum dalam lingkungan masyarakat. Hukum juga bisa dikatakan sebagai norma yang terdapat suatu masyarakat, di mana dalam hukum tersebut tentunya terjalin yang namanya aturan atau beberapa pokok-pokok norma yang mengatur dalam hukum masyarakat tersebut. Tentu ketika sudah tidak ada yang namanya norma atau aturan, mereka sudah bisa bertingkah sebagaimana mestinya yang mereka lakukan. Mereka sudah tidak memiliki batasan-batasan hal-hal tertentu yang ditandai dengan adanya norma atau aturan yang agar mereka tidak dapat melakukan hal tersebut.
Terima kasih. Berikan aplaus semuanya. Semangat. Ya. Jadi jika tidak ada aturan tata tertib di sekolah, maka tentunya sekolah itu tidak akan berjalan seperti harapan, tidak akan berjalan sebagaimana mestinya. Oke. Di masyarakat juga tidak ada norma, kan norma. Iya, pintar, norma itu aturan. Oke. Di keluarga tidak ada aturan. Nah, kira-kira apa yang akan terjadi jika di rumah kalian itu tidak ada aturan dari ibu dan ayahnya? Kira-kira apa yang bisa terjadi kira-kira? Iya, itu. Kehidupan keluarga tidak akan harmonis seperti harapan. Tidak akan bahagia ya? Oke. Apa yang terjadi negara tanpa hukum? Ya, suatu negara tidak akan terjadi kedamaian, tidak akan tentram rakyatnya. Jadi kalau negara kita, negara Republik Indonesia tidak ada aturan, tidak ada norma yang berlaku, maka negara kita akan simpang siur, negara kita akan kacau, tidak ada kedamaian. Terjadi apa ya? Terjadi di mana-mana itu kekacauan. Kalau negara tidak ada aturan, namun di negara kita ada aturan yang mengatur. Apa yang mengatur negara kita? Undang-undang. Iya, undang-undang. Undang-undang dasar tahun 1945. Oke. Pintar semua. Coba perhatikan. Kasus diupayakan dilakukan proses perlindungan dan penegakan hukum. Ya, jadi ada kasus. Ini kasus di jalan raya. Ya, ini kasus. Jadi perlu penegakan hukum di bidang lalu lintas. Ya, perlu penegakan hukum di bidang lalu lintas. Perlu penegakan hukum. Jadi ada aturan-aturan. Setiap pengendara itu harus memenuhi aturan lalu lintas. Contohnya pakai helm di saat mengendara, di saat naik mobil harus pakai sabuk pengaman, di saat pengendara mobil atau roda 2 atau roda 4 harus memiliki kartu SIM. Ya, oke. Ya, kartu SIM mengemudi. Kalau naik motor kartu SIM apa ya? Iya, oke. Ya, selanjutnya di sini kita lanjut ke hakikat perlindungan penegak hukum. Ya, perlindungan penegakan hukum. Jadi hukum itu harus ditegakkan. Ya. Hukum itu harus ditegakkan. Perlindungan hukum. Menurut Adi Hamzah, perlindungan hukum dimaknai sebagai daya upaya secara sadar oleh setiap orang untuk mengakibatkan swasta yang tujuan ya, seperti penjelasan temannya tadi itu persis ini. Jadi kalau si Manjuntak mengartikan perlindungan hukum sebagai segala upaya pemerintah untuk menjamin adanya kepastian hukum serta memberi perlindungan kepada warganya agar hak-hak sebagai seorang warga negara tidak dilanggar, dan bagi yang melanggarnya akan dapat dikenakan sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku. Jadi di saat ada pelanggaran hukum, baik itu pidana atau perdata, maka siap mendapatkan sanksi sesuai dengan pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh seseorang. Sudah pernah dengar itu pelanggaran pidana dan perdata, sudah nggak ya? Sudah. Kalau pidana pelanggaran di
Contoh pelanggaran pidana. Masyarakat. Ya, contoh pelanggaran pidana apa itu? Ayo, ya. Pidana itu adalah kasus yang perkara yang kriminal. Yang kriminal itu seperti apa contohnya, ya? Kriminal. Iya. Apalagi? Apalagi? Apalagi nak? Iya. Pengambilan hak. Apa itu pengambilan hak? Pengambilan hak orang lain. Ya, pengambilan hak orang lain sama dengan pencurian. Pencurian. Pengambilan hak itu adalah sama dengan mencuri. Jadi itu jika seseorang melakukan pengambilan hak tanpa sepengetahuan, ya tentulah ya, kalau pengambilan hak itu pasti tanpa sepengetahuan, itu namanya mencuri. Ya. Dan pasti kena pasal perundang-undangan. Dan yakin dan percaya akan dijerat oleh hukum yang berlaku di Indonesia. Nah, sekarang setelah selesai ini, kita sudah selesai materi ini, sudah intinya bagaimana? Masih semangat? Oke, baik. Kita lanjut di tugas ya, ibu mau kasih tugas. Ada mau bagikan? Mana KBD-nya? Silakan. Ya, perhatikan gambarnya dengan sama di sini. Kalian di sini menjelaskan, ya, menganalisis, coba menganalisis gambar yang Anda lihat. Perhatikan, dikasih waktu 3 menit. Satu gambar 3 menit ya. Di gambar 1. Tulis di situ di ininya, jawabannya di sini di gambar sini, silakan. Di bawah, ya, yang di bawah itu yang gambar paling belakang. Tulis dia di situ. Ya. Sudah ada? Ya, ada yang tulis, ada yang tidak. Ada yang tulis, ada yang tidak. Iya. Lah kan kelompok. Tertulis kelompoknya di situ ya, namanya juga, nama temannya. Tulis nama teman di situ, kelompok mana sebentar. Ya, silakan sudah ada? Iya. Oke, sudah ada yang bisa menganalisis gambar ini? Nah, coba.
waktu yang telah diberikan, ingin memberikan sedikit tanggapan mengenai gambar yang nomor satu, bahwa bagaimana analisis Anda terhadap kasus pelanggaran hukum dalam lingkungan keluarga sesuai dengan pendapat Anda. Pendapat kami bahwa pasal mengenai halnya dilakukan atau pelanggaran yang telah dilakukan dalam hal tersebut, kita perlu memberikan sebagai orang tua harus memiliki kesadaran yang mendasar terhadap suatu perlindungan dan penegakan hukum dalam lingkungan keluarga itu sendiri, dan kita sebagai siswa dan orang-orang yang di sekitarnya perlu memberikan pemahaman yang bagaimana mereka dapat mengembangkan sikap-sikap mereka dalam kesehatan fisik dan mental seorang anak. Oke. Sekian. Iya, terima kasih. Oke. Ada pendapat lain? Anak-anak? Iya, silakan. Kelompok. Kelompok tiga Silakan, Nak. Reski. Baik, terima kasih. Saya menanggapi jawaban dari teman saya, yaitu menurut pendapat kami bahwa kekerasan terhadap anak di bawah usia merupakan pelanggaran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2022 terhadap kekerasan anak di bawah usia dan dikenakan pidana. Iya, oke. Terima kasih teman-teman. Bukan apa. Jadi ini adalah kekerasan dalam lingkungan keluarga, untuk keluarga. Ya, ini gambar kedua. Coba perhatikan. Ini sama pakaiannya kalian ini. Ya. Tapi semoga bukan kalian yang silakan, Nak. Silakan. Kalau mau tiga. Ya baiklah, saya akan menjawab dari gambar kedua. Iya. Untuk menganalisis dari gambar tersebut apa yang dilakukan dalam kasus pelanggaran hukum dalam lingkungan sekolah dan bagaimana pendapat Anda sebagai peserta didik untuk menanggapi hal tersebut. Dengan melihat gambar tersebut, kami dapat menyimpulkan bahwa seorang siswa akan melakukan pelanggaran aturan sekolah. Iya. Ya, dalam menanggapi hal ini, kami sebagai siswa harus melaporkan hal tersebut kepada guru atau wali kelas yang bersangkutan supaya bisa tidak berhenti dalam penanganan pelanggaran yang dilakukan. Iya, oke. Ya. Jadi gambar dua adalah seorang siswa melakukan pelanggaran aturan sekolah. Oke. Sedikit kesimpulan dari kelompok kami mengenai materi dalam pembahasan kita pada kali ini. Ya, oke. Bahwa kami nyatakan bahwa perlindungan lembaga hukum tidak akan terwujud apabila tidak dilengkapi dengan lembaga penegakan hukum. Hal ini karena lembaga penegakan hukum merupakan upaya yang didirikan untuk melaksanakan ketentuan hukum yang berlaku oleh aparat penegak hukum bersama masyarakat untuk mewujudkan supremasi hukum. Dan tentu ketika perlindungan hukum ini memberikan perlindungan kepada subjek hukum oleh aparat penegak hukum melalui penetapan peraturan tertulis ataupun peraturan yang tidak tertulis, sehingga subjek hukum tersebut dapat merasakan keadilan, ketentraman dan kesejahteraan di lingkungan masyarakat. Ya. Nah, oke, berikan aplaus teman-teman. Karena berhubung waktunya sudah mau habis, maka sebelum kita mengakhiri mata pelajaran pertemuan PKN hari ini, Naya, pertemuan kali ini sudah cukupkan sampai di sini. Berdiri siap. Ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.